Kepemimpinan Hugeng yang dikenal sebagai polisi yang jujur, integritasnya diuji dari beberapa kasus yang beliau tangani. Sosoknya yang tidak mudah disuap seolah menjadi suatu penentang pada masa kepemimpinan rezim Orde Baru saat itu. Salah satu kasus besar yang ditangani oleh Hugeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi yang terjadi pada tahun 1968. Dalam kasus ini, Hugeng adalah orang pertama kali yang berusaha membongkar kasus penyelundupan ini. Beliau menemukan fakta sejumlah petinggi polisi, tentara, bea cukai, dan imigrasi terlibat memuluskan aksi yang merugikan negara ratusan juta kala itu. Awalnya, Hugeng menemukan sejumlah kejanggalan ketika timnya melakukan penggerebekan dalam penyelundupan mobil mewah di Tanjung Priok. Setelah melakukan berbagai penyelidikan yang dilakukannya, akhirnya pada tahun 1969 Roby Cahyadi dan kakak sulungnya Sigit Wahyudi digelandang ke Komdak Metro Jaya bersama dengan 8 mobil Mercy yang ia selundupkan. Namun, hanya beberapa jam berada di dalam sel, keduanya bisa keluar dan menghirup udara bebas karena adanya campur tangan orang kuat dalam kasus penyelundupan mobil oleh Roby. Walaupun Roby sudah bebas dari jeratan hukum, namun Hugeng tetap ingin menyelidiki kasus Roby dengan meminta izin kepada Presiden Soeharto. Dengan izin yang telah dikantonginya, Hugeng langsung membentuk tim investigasi untuk mencari informasi tentang kasus penyelundupan mobil yang dilakukan oleh Roby. Namun, saat ingin menyampaikan hasil investigasinya kepada Presiden Soeharto, Hugeng melihat Roby baru saja keluar dari rumah Soeharto. Melihat hal itu, Hugeng merasa dibohongi dan tidak jadi menyampaikan hasil investigasinya kepada Presiden Soeharto. Dari hasil investigasi yang dilakukan tim kepolisian, Hugeng berhasil menemukan fakta dan membongkar jaringan yang lebih besar di balik aksi penyelundupan yang dilakukan oleh Roby Cahyadi. Jaringan ini melibatkan nama pejabat seperti Badan Intelijen Sutopo Juwono dan Kepala Dinas Penyelundupan Bea Cukai Abu Kiswo. Roby yang divonis hukuman 10 tahun penjara oleh kejaksaan, namun menurut Leo Suryadinata dalam prominent Indonesian Chinese Biographical Sektes keempat, Roby hanya menjalani hukuman kurungan penjara selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara, ia menggeluti bisnis tekstil dan bermitra dengan keluarga Cendana. Selain kasus penyelundupan Roby Cahyadi, saat masih menjabat sebagai Kapolri, Hugeng juga menangani kasus yang pernah menggegerkan masyarakat Yogyakarta, yakni kasus Sum Kuning yang terjadi pada tahun 1970. Selain kasus penyelundupan Roby Cahyadi, saat masih menjabat sebagai Kapolri, Hugeng juga menangani kasus yang pernah menggegerkan masyarakat Yogyakarta, yakni kasus Sum Kuning yang terjadi pada tahun 1970. Sum Kuning atau Sumariem adalah seorang gadis penjual telur yang diculik dan diperkosa yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapatkan keadilan, Sum justru mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum kepolisian Yogyakarta. Pengakuan Sum yang dilakukan akibat ketidakadilan yang dimuat dalam surat kabar lokal
justru menjadi petaka yang lebih besar baginya. Ia dijerat hukuman 3 bulan penjara karena dituduh telah memberikan keterangan palsu atas keterangan yang dilakukannya. Kasus Sum Kuning ini semakin membesar dan cukup pelik karena diduga melibatkan anak-anak pejabat tinggi dan putra salah seorang pahlawan revolusi. Kasus Sum Kuning pun berembus luas hingga sampai ke telinga Hugeng. Karena mencium ada hal yang tidak beres dalam kasus itu, Jenderal Hugeng langsung menyatakan sikap tegas dan tidak gentar menghadapi kasus yang melibatkan sejumlah anak pejabat tinggi yang diduga memperkosa Sumariem. Akhirnya, pada akhir Januari 1971, Hugeng melaporkan kasus Sum Kuning kepada Presiden Soeharto. Namun, bukannya memberikan dukungan, Soeharto justru menginstruksikan kasus ini ditangani oleh Kopkamtib. Hal yang di mata publik terlihat aneh, mengingat fungsi Kopkamtib kala itu adalah menangani kasus politik luar biasa. Sejak instruksi Presiden Soeharto perihal penanganan kasus Sum Kuning, otomatis Hugeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sum Kuning. Dirinya kecewa dengan dilepasnya penanganan kasus itu dari tangan kepolisian. Dalam buku autobiografi Hugeng, beliau menyatakan bahwa sejak terlibatnya Presiden Soeharto dalam kasus Sum Kuning, Hugeng menganggap ada kekuatan besar yang berhasil menutup-nutupi kasus Sum Kuning. Sejak saat itu, Hugeng merasa ragu bahwa kasus ini bisa diungkap. Keraguan Jenderal Hugeng di kemudian hari terbukti benar. Sejak terlibatnya Presiden Soeharto dalam kasus Sum Kuning, Hugeng menganggap ada kekuatan besar yang berhasil menutup-nutupi kasus Sum Kuning. Sejak saat itu, Hugeng merasa ragu bahwa kasus ini bisa diungkap. Keraguan Jenderal Hugeng di kemudian hari terbukti benar. Pada tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden Soeharto dengan alasan peremajaan. Meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan yang dilihat dari segi usia justru lebih tua darinya. Akhirnya, Hugeng dipensiunkan dini dari jabatannya pada usia 49 tahun. Pasca penanganan kasus Roby Cahyadi dan Sum Kuning, isu pencopotan Hugeng dari jabatan Kapolri melebar luas. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng menerima surat sekaligus penunjukannya sebagai duta besar untuk Kerajaan Belgia. Hal yang terdengar ganjil karena waktu itu masa bakti Hugeng belum habis. Saat itu, rezim Orde Baru memang dikenal kerap membuang para petingginya yang kerap mengancam kekuasaannya. Salah satunya, hal itu terjadi pada Hugeng yang ditugaskan sebagai duta besar Belgia. Walaupun demikian, Hugeng tetap menolak dan tetap bersikeras mencari jawaban atas pemberhentiannya sebagai Kapolri. Setelah pencopotan Hugeng dari Kapolri, Hugeng menemui Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta. Setelah pencopotan Hugeng dari Kapolri, Hugeng menemui Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta.
Tanpa didampingi siapapun, Hugeng pun datang menghadap Presiden Soeharto pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perbincangannya, Presiden Soeharto menyinggung tentang penugasan Hugeng di Belgia dengan alasan tidak ada tempat baginya di Indonesia. Namun, dengan tegas, Hugeng menolak dan dengan lapang dada lebih memilih mundur dari institusi kepolisian maupun institusi negara. Hugeng merasa sejak pencopotannya sebagai Kapolri, dirinya memang merasa sudah dibuang. Hugeng yang dipensiunkan dini oleh Presiden Soeharto dan tidak lagi menjadi Kapolri, beliau mengisi kegiatannya dengan melukis, menyanyi, dan bermain musik. Dengan bergabung dengan The Hawaiian Senior, Hugeng sempat mengisi layar kaca melalui tembang yang dibawakannya bersama dengan The Hawaiian Senior selama 10 tahun. Seiring berjalannya waktu bersama beberapa tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, mantan Perdana Menteri Muhammad Nasir, dan lain sebagainya, mereka menandatangani petisi yang mengkritik pemerintah Orde Baru yang dikenal sebagai Petisi 50. Petisi yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1980 berisi tentang kritikan terhadap Soeharto yang merasa dirinya paling benar melaksanakan Pancasila. Seperti yang tercatat dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan saya menyebutkan, setelah menandatangani petisi 50 tersebut, seperti halnya dengan sejumlah tokoh lainnya yang ikut menandatangani petisi 50, Hugeng mengalami berbagai pencekalan pada masa rezim Orde Baru. Dari larangan ke luar negeri, larangan melakukan perjalanan bisnis, hingga dilarang untuk menjadi pembicara ataupun menghadiri suatu acara. Salah satunya, Hugeng dilarang menghadiri upacara Hari Peringatan Bayangkara. Hugeng baru boleh menghadiri hari ulang tahun Bayangkara pada tahun 1997 atau 10 tahun setelah pencekalan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Setelah tidak lagi mengisi layar kaca sebagai seorang musisi, Hugeng hidup sederhana melalui dana pensiunan dan uang hasil beliau menjual lukisan-lukisan yang dibuatnya. Setelah menikmati masa pensiunannya dengan menjadi musisi dan melukis, pada tanggal 4 Juli 2004 akibat penyakit stroke yang dideritanya, Hugeng Iman Santoso menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 82 tahun. Sesuai permintaan Hugeng, di saat-saat terakhirnya, beliau meminta dimakamkan di tempat pemakaman umum berdekatan dengan kerabatnya yang telah meninggalkannya terlebih dahulu. Walaupun telah tiada, namun hingga kini jejak langkah dan karakter Hugeng Iman Santoso mempresentasikan seorang polisi yang menjadi teladan bagi masyarakat. Sosok Hugeng yang jujur, sederhana, merakyat, dan anti korupsi hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian. Sebab kejujuran dalam mengemban amanah adalah suatu keharusan, sebagaimana sebuah kutipan Bung Hatta bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur akan sulit diperbaiki. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk ini kali saudara-saudara nanti akan diurus tepat, tetapi lain kali jangan. Janji? Janji, Pak. Terima kasih.